Gue bener-bener capek, bener-bener lemes, nggak sadar lagi gue di situ. Nggak sadar, dikirain teman-teman gue ngantuk. Oke. Tapi pas dibaca-bacain, gue muntah-muntah. Tapi nggak keluar apa-apa, cuma ya air gitu doang. Tapi gue cuma batin, nggak ngomong. Kita turun, mbak itu kayak sering ngelamun. Mbaknya itu. Kok ngelamun? Ntar kemasukan loh, gitu gue. Iya. Setiap kali dia diajakin ngomong nggak nyambung, gue langsung diajakin pergi. Ayo duluan gitu, biar nggak nular lagi mungkin ya. Iya. Terus kita jalan, dia di belakang sama teman-teman yang lain. Gue jalan, gue sering ngeluh, capek gue, kapan nyampenya. Terus teman gue marah, jangan bilang gitu, ntar makin lama nyampenya. Tapi beneran nyampenya lama gitu gue. Ini belum nyampe ini udah jam berapa gitu. Itu udah kalau nggak salah jam 9 malam. Belum nyampe dari pos 2 ke pos 1. Lama banget ya ampun gitu. Sedangkan padahal tas gue nggak berat, meskipun 60 liter nggak berat, nggak ada isinya. Berat banget. Udah sini gue bawain. Nggak usah gitu. Udah sini gue bawain. Akhirnya dibawain temen gue. Terus karena gue lama, gue capek juga, gue ngantuk. Temen gue bilang, udah ayo gue gendong. Enggak, gue takut ngerepotin lagi. Nggak apa-apa, cepet nyampe gitu. Kalau lu minta cepet nyampe, udah berangkat duluan aja gitu. Gue kebetulan naik itu sama kakak gue, kakak saudara lah. Iya. Terus di perjalanan kakak gue bilang, digendong aja biar cepet nyampe, bilang gitu. Kalau gue di situ marah, cuman kayak gue nggak sadar kalau gue marah, tapi dia kayak ngerasa dimarahin. Gue bilang, kalau lu keburu jalan duluan aja, biarin gue di sini, bilang gitu gue. Langsung dia bilang, maaf ya, udah jangan emosi, jangan kesel, ntar kalau kesel masuk lagi lo, bilang gitu dia. Nggak lama dari itu, gue bener-bener capek, bener-bener lemas, nggak sadar lagi gue di situ. Nggak sadar, dikirain teman-teman gue ngantuk. Oke. Tapi pas dibaca-bacain, gue muntah-muntah. Tapi nggak keluar apa-apa, cuman ya air gitu doang. Terus pas dibaca-bacain tuh makin sesek, kayak pengen nangis gue di situ. Nangis tapi nggak kenceng. Abis nangis lega, abis muntah lega, dikasih minuman. Udah sadar dibilangin, kenapa capek? Enggak. Kenapa pegel? Enggak, bilang gitu gue. Kenapa? Bilang aja. Kalau misalkan pegel bilang aja, nggak usah dipendem. Kalau kesel bilang aja, nggak apa-apa. Gue jawabnya di situ. Itu yang ngomong. Iya. Sadar. Gue sadar, cuman nggak tahu, nggak mood aja buat ngomong. Terus kita jalan, di jalan gue diajakin ngomong, gue males mau jawab. Kayak udah sebel aja. Oke. Dibilangin jangan sebel-sebel, ntar masuk gitu. Biarin aja masuk, capek gue sama lu gitu. Ke temen-temen. Itu frontal ngomongnya. Sering frontal malah gue. Oke. Jangan bilang gitu gitu. Capek gue gitu. Kayak gimana ya, kayak gue sebel karena mereka pengen nyampe, sedangkan di situ gue nggak bisa maksain diri gue sendiri gitu. Udah ayo, nggak apa-apa, digendong. Lu kalau keburu, emang keburu banget, udah turun aja duluan, gue di sini aja, bilang gitu. Sekali lagi tuh lo ngomong. Iya, bilang gitu lagi. Udah jangan emosi, udah ayo ditemenin, bilang gitu. Akhirnya kita jalannya kayak panjang. Dari kita udah nyampe pos 1 tuh, udah mau ke base camp. Jalannya kayak panjang. Ini emang panjang ya dari pos 1 ke base camp ya? Enggak kok, habis ini nyampe gitu. Nyampe bilang habis ini nyampe doang lu, gak nyampe nih gitu. Di situ gue bener-bener emosi terus di jalan. Kok emosi sih gue batinnya kok emosi sih gitu. Tapi gue nggak bisa nahan emosi gue sendiri. Jadi kayak lepas aja gitu. Semua orang kayak ngerasa nyebelin bagi gue. Dan kayak kepengen nangis, kayak kok begini sih mereka, kok nggak bisa ngertiin gue. Padahal sebenarnya mereka ngertiin gue, cuman gue nya aja yang kebawa emosi.
Iya. Kita turun nyampe di mana ya? Oh, ini kita sebelum base camp kita lewat yang kanan ternyata, yang jalur kanan. Kok beda ya? Iya, salah lewat. Lu sih udah dibilangin lewat sini. Udah jangan emosi, ntar masuk, bilang gitu lagi. Iya. Nyampe di base camp banyak yang nelponin gue ke base camp. Orang-orang banyak yang nanyain gue. Kan nama gue bukan Ilya, nama asli gue nama asli gue Putri, bukan Ilya. Ada yang namanya Putri nggak gitu? Putri siapa? Putri Ayu gitu. Oh gue, kenapa? Ada yang nelponin. Ini gitu, orang BC-nya bilang ini. Gue lihat bukan nomor mama gue, bukan gitu. Terus habis itu diteleponin, bentar gue teleponin lagi gitu orang base camp. Diteleponin, gue angkat, bukan suara mama gue. Gue taruh lagi, bukan mas, bukan gitu gue bilang. Oh jadi si orang base campnya ngasih ini mamahnya gitu. Iya, dia kira mama gue yang nelpon. Bukan mas, bukan gitu. Terus kita nunggu tuh beberapa menit. Tunggu sini dulu. Di situ keadaan teman-teman udah turun semua ke base camp tempat istirahat. Sedangkan gue masih ada di loket itu. Iya. Ada sekitar 3 atau 4 orang gitu di base camp. Terus diteleponin lagi. Pas ditelepon bilang, iya Ilya gitu. Putri Ayu yang panggilannya Ilya. Yang ini. Dia dikasih lagi ke gue. Siapa sih ini gitu gue. Ternyata itu nomor teman gue, pakai nomor yang satunya. Oh alah. Ternyata temen gue ditanya aman gitu. Di situ gue liat jam udah jam 11 malam. Kita nyampe base camp itu. Aman kok aman. Nggak kemasukan. Enggak aman gitu. Gue berusaha menutupi. Nyampe di peristirahatan base camp, di briefing kita dibilangin nggak usah bilang siapa-siapa kalau tadi ada kejadian bahaya soalnya gitu. Ntar kalau mau cerita kalau H+ seminggu aja gitu. Loh kenapa? Udah bilang gitu aja gitu. Pas gue buka WA, gue kan nanjek sama komunitas gue tuh. Iya. Pas buka WA-nya komunitas, banyak yang nyariin gue. Sampai ada yang bilang gue hilang. Teman-teman tuh bilang gue hilang. Yang hilang tuh bilangnya 2 orang. Dari komunitas gue tuh ada yang bisa lihat begitulah. Dan mereka bilang hati-hati dicariin. Pokoknya kalau lewat dari maghrib dia nggak bisa dihubungin, dia nggak bisa, teleponnya masih nggak hidup, tuh hubungin base camp aja, bilangnya gitu. Takut hilang, soalnya bahaya gitu. Nah dari situ teman gue tuh yang dari jauh yang bisa ngeliat tuh nge-backup gue, ternyata berusaha buat gue nggak kenapa-kenapa. Tapi jatuhnya malah gue emosi, maksudnya bener gue nggak apa-apa, tapi larinya ke emosional gue ternyata. Oke. Kaget, kok lu ngapain nge-backup gue sampai sebegitunya? Udah biarin aja, nggak usah egois lu, dibilangin gitu. Lu itu auranya beda. Kalau lu tiba-tiba hilang di laut gimana lu? Mau masuk berita lu dibilangin gitu. Kaget gue anjir. Sampai sebegitunya. Untung aja lu bisa pulang lu, kalau nggak gara-gara yang teman-teman nyariin gitu. Jadi teman-teman yang di daerah asal gue pada heboh gara-gara gak bisa dihubungin. Dan gue ternyata udah banyak yang nge-backup. Sampai akhirnya cuman, kalau kata mereka sih, gue cuman kena sebegitu, belum lebih gitu loh. Kalau misalkan lebih mungkin gue udah nggak sadar, udah lama turunnya, bilangnya begitu. Ya begitu sih. Dan tiap kali mendaki pasti gue ngerasain begitu. Dan lebih sering denger bukan lihat. Jadi kayak banyak banget bisikan-bisikan itu. Iya, bisikan-bisikan. Ditutup gitu ya. Bisikan mereka kayak mau ikut gitu. Gue mau ikut gitu. Kadang ada yang bilang, temen lu jangan ditinggal gitu. Ada yang baik, ada yang buruk lah. Terus ada yang bilang, gue minta ininya dong, gue minta teman lu dong gitu. Ada yang pernah bilang gitu, gue minta teman lu dong. Jangan gitu. Yang dia minta teman gue ini malah orangnya agamis gitu. Jangan, dia baik orangnya, batin gue gitu. Gak apa-apa dia ganteng gitu. Bilangnya gitu. Jadi tiap gunung kayak
mereka ada yang bisikin gitu. Pasti tuh ya. Pasti dong. Kayak nggak tahu lah kenapa bisa begitu. Gue nggak lihat aslinya tapi merinding juga kalau dibisikin begituan mah. Apalagi gue doang, teman-teman nggak ada yang denger. Ngeri. Oke, jadi banyak banget ya pengalaman-pengalaman ataupun cerita-cerita di setiap gunungnya, dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi ya. Tapi ya gue berdoa aja semoga next gue nggak kenapa-kenapa. Takut nggak ada yang bisa nge-backup. Pasti sih, karena kan medan di gunung sendiri gitu kan, namanya alam gitu, kita kan nggak bisa ngelawan gitu. Apalagi kalau misalnya kita sendiri backupannya, imannya masih kurang. Masih kurang, juga. iya bener banget. Terus juga apalagi kalau misalnya teman-temannya tuh kurang solid lah, atau kurang kekeluargaannya, itu paling susah banget ya nanti. Kalau misalnya emang gak ketemu kayak gitu. Makanya di setiap manapun deh, pokoknya di setiap manapun diharapkan gitu ya, diharapkan untuk kalian semua itu dia tetap menjaga kekompakan, kekeluargaan, solidaritas, tolong menolong, saling kerjasama. Karena kalau misalnya nggak ada itu semua ya udah nggak ada yang tahu gitu. Karena ya itu balik lagi gitu, saling ngertiin gitu. Kalau misalnya emang ada yang capek, ada yang apa ibaratnya kayak emang udah nggak kuat, ataupun lu maksain ego lu, itu tetap nggak bisa gitu. Karena mau bagaimanapun itu hitungannya nyawa, ya nggak sih? Bener. Ya kan? Bukan cuma cewek sih, soalnya cowok juga bisa kemasukan tahu. Malah cowok yang kadang imannya kuat pun bisa masuk, bisa ini. Malah tadi diincer ya. Iya, malah diincer. Ngeri. Itu dia. Nah, makanya karena kan kita ibaratnya tamu di rumah orang gitu ya, mau bagaimanapun sikap kita gitu harus tetap menjaga adab gitu. Ya sopan santun tetap itu mesti dijaga, karena ya masa iya sih kita mau acak-acak gitu nggak sopan di tempat orang gitu kan. Kadang ada juga yang bising banget di jalan gitu, itu malah bikin begituan marah. Nah itu dia tuh kan, yang kayak audio gitu ya. Nggak selalu audio sih, kadang kayak ada yang pendaki urakan gitu, kayak woi gitu-gitu. Kalau di jalan suka gosip gak penting gitu juga bahaya. Ya itu dia pokoknya. Namanya di gunung kan kita nggak sendirian gitu ya, nggak sendirian gitu. Mereka meskipun juga kan, sendirian pun ya masih ada begituan. ya karena kan ya itu tempatnya mereka gitu kan, mereka juga masih punya kehidupan di alam lain gitu. Tetap menjaga apa namanya ya, ibaratnya menghormati satu sama lain gitu ya, mau yang dilihat mau yang nggak bisa dilihat gitu. Tetap ya. Terus juga ya itu dia, makanya kan kita nggak bakalan tahu kendala-kendala teman kita gitu kalau misalnya, apalagi dia sendiri udah nggak bisa ngomong, apalagi udah ngestak di situ aja gitu. Kita mesti harus ngertiin gitu. Karena yang dibilang cewek beban itu sebenarnya nggak setuju sih gue. Nggak semua cewek beban juga sih. Nah itu dia, karena kan memang banyak juga kendala-kendala yang dialami oleh pribadi gitu ya. Terlebih kesensitivitasan, kepekaan masing-masing orang tuh beda-beda. Jadi mohon dimengerti sobat-sobat semuanya ya. Mungkin gue juga salut sih apa namanya cewek gitu ya, yang mampu menahan itu semua gitu. Mantep deh pokoknya. Itu udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Mungkin dari kakaknya ada yang mau diungkapin ke teman-teman yang lainnya. Kalau mendaki jangan egois. Temen cewek tuh bukan cuma beban. Terus kalau memang mereka beban, gak usah diajak mendingan begitu sih, daripada mereka sakit hati dibilang beban ya kan. Gue aja ya sakit hati dong kalau dibilang lambat gitu, ih sakit hati. Apalagi lu gak tahu sakitnya gue gitu, capeknya. Ya lu tenaganya banyak, kalau udah cewek udah habis kemasukan tenaganya habis. Iya itu dia. Ya masing-masing punya kepekaannya sendiri, jadi mohon dimengerti, jangan egois. Sekali lagi jangan egois. Karena mau sifat seapapun kalian, namanya di gunung itu taruhannya nyawa ya. Bener. Oke. Mungkin cukup untuk podcast tema hari ini. Makasih banyak banget udah cerita banyak pengalaman selama pendakian ataupun masa-masa kelam ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Iya kelam banget. Ya, oke. Ya,
pokoknya pesan dan pesannya mohon dimengerti lagi, mohon dipahami, mohon didalami lagi ya. Itu namanya di gunung tuh bukan main-main. Itu alam liar, alam bebas yang nggak bisa kita tebak cuaca dan dari segi apapun. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mungkin dari Kaila ada yang mau disebutkan sosial medianya dari mulai IG, TikTok atau Kalau Instagram gue @ili_ilya A-nya double, yang belakang double, yang depan ILY ya. Ya pokoknya jangan lupa follow Instagram kita di @antarstar_outdoor dan juga @antarstar.catalog. Kita juga ada akun TikTok @antarstar_outdoor dan juga antarstar.kreatif, dan juga jangan lupa subscribe, comment, share, and like di YouTube channel kita. Jangan lupa juga berikan saran dan kritik kalian agar kita lebih maju ke depannya. Oke, cukup sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak atas sharing pengalamannya. Mungkin next kalau misalnya memang ada pengalaman bahagia bisa dicerita lagi ke sini gitu ya. Oke, siap. Karena kan dari tadi kayak menegangkan gitu ya. Oke. Gue aja merinding di sini tau. Oke, cukup sampai hari ini aja. See you. Dadah. Bye. Bye.